Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, senang sekali rasanya saya siapa ya? Saya Bedu kembali hadir menyapa semua ibu-ibu jamaah yang ada di Masjid Al Khairiyah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 dan juga jamaah yang ada di rumah. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah BTV. Dan sudah bersama kita guru kita yang kita cintai dan kita sayangi. Sudah ada A.A. Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A? Sehat, Alhamdulillah. Seperti jamaah-jamaah yang hadir juga A, ini banyak banget yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan, gejolak hatinya, permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, banyak yang pengen ditanyakan sama A. Hilman. Ya, mereka ini adalah beliau ini adalah jamaah dari Majelis Taklim Baitur Rahman Cianjur. Assalamualaikum Bu. Lalu ada Majelis Taklim Baitul Makmur Bandung. Assalamualaikum. Dan dari Majelis Taklim Al Hidayah Cangkring Jaya Laksana Bekasi. Assalamualaikum Bu. Jamaah sekalian, ini wajah ibu-ibu ini ya. Ini terlihat sekali ibu suka main sosmed Bu. Enggak. Suka. Berarti kalau suka main sosmed kan berarti suka ngeliat A kan? Di tok-tok ya Bu ya? Enggak tok-tok. Kali ini kita akan bahas menurut sisi Islam bersama A. Hilman dengan tema kita yaitu jauhi keji dan mungkar lewat jalan Allah. Masya Allah. Dan nanti subtema kita yang pertama dan setiap tema kita ada subtemanya Bu. Nah subtema kita yang di segmen pertama ini adalah bentuk dan contoh perbuatan keji dan mungkar serta dalil dan hadis tentang perbuatan keji dan mungkarnya itu seperti apa. Nah ini bisa kita relate, bisa kita kaitkan dengan kasus yang sedang viral kemarin nih ya. Ini seperti apa? Silakan A.A. Hilman. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya. Bunda, ya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tema kita kali ini adalah jauhi perbuatan keji dan mungkar melalui jalan Allah. Ustadz mau tanya, boleh apa boleh? Boleh. A mau tanya boleh? Ya kok ada yang bilang gini, boleh atau A? A mau tanya, siapa di antara ibu yang hidupnya ingin bahagia, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Gitu. Yang semangat. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah siapa di antara kita yang hidupnya ingin bahagia? Ingin lebih baik. Ingin lebih tenang hatinya. Ingin lebih berkah hidupnya.
Ahilman, kalau kita hidupnya ingin bahagia, ingin tenang, jauhi perbuatan keji dan munkar. Betul? Apa itu perbuatan keji dan apa itu perbuatan munkar? Keji dalam bahasa Arab disebut dengan fahsya. Apa namanya? Fahsya. Apa itu perbuatan fahsya? Keji artinya perbuatan yang buruk, perbuatan yang kotor, yang akan membuat pelakunya menjadi orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara perbuatan buruk itu contohnya? Mohon maaf, misalnya berbohong. Buruk atau tidak? Buruk. Ingkar janji, buruk atau tidak? Buruk. Mohon maaf, minum minuman keras. Buruk. Es batu gitu. Apa? Es batu. Keras ya. Perbuatan keji, perbuatan buruk yang akan membuat pelakunya dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua namanya perbuatan munkar. Munkar itu artinya terlarang, yang membuat ketika seseorang berbuat perbuatan munkar berarti dia melanggar aturan siapa? Allah. Berarti dia menjauhkan dari rahmat siapa? Allah. Contoh, membunuh orang. Ini perbuatan apa namanya? Munkar. Berzina, munkar. Mencuri, munkar. Maka Ahilman melihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Mirip siapa? Aa lihat ini wajahnya ada kemiripan ini. Setidaknya Aa lihat ada 3 kemiripannya. Yang pertama Aa lihat ini wajahnya mirip, semuanya banyak masalah kelihatan. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu fitnah atau fakta? Jangan tersinggung ya, karena ciri orang hidup pasti punya. Doakan yang punya masalah, semoga Allah angkat masalahnya. Yang kedua, juga lihat ini wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Mati pasti tidak? Cuman kita nggak tahu waktunya aja. Bisa jadi ibu duluan, belakangan, atau dibalik nya belakangan, ibu-ibunya duluan. Doakan mudah-mudahan kita semua terus menjadi orang yang lebih baik. Amin. Dan yang ketiga, jangan tersinggung ya. Lihat ini wajahnya mirip kelihatannya. Ini wajah banyak dosa kelihatannya ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Fitnah atau fakta? Dalam hidup boleh jadi kita pernah terpeleset berbuat salah, pernah. Dalam hidup boleh jadi kita pernah berbuat sesuatu yang keji, pernah. Ngomongin ibu-ibu di belakang, pernah. Bohong pernah, ingkar janji pernah. Tapi insya Allah kalau untuk perbuatan munkar, semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Jangan sampai ibu menzolimi orang lain, karena manusia itu kalau bicara kesalahan ada 5 tingkatannya. Ada berapa? 5. 1 namanya aib. Namanya apa? Punya aib semua? Tidak. Tugasnya kalau punya aib tutupi. 2, 3. Tutupi. Yang kedua maksiat. Apa namanya? Maksiat. Kesalahan kecil yang pernah kita perbuat yang akan menjauhkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Tugasnya tinggalkan. Pernah berbuat maksiat? Tinggalkan. Yang ketiga dosa. Apa namanya?
Pernah berbuat dosa? Kesalahan kita sama Allah. Mohon maaf, diperintahkan sholat, enggak sholat. Dosa atau tidak? Diperintahkan menutup aurat, tapi aurat kita terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Dosa atau tidak? Maka perintahnya taubati. 1, 2, 3. Taubati. Yang keempat durhaka. Kesalahan yang ada di bawah ke yang di atas itu namanya apa? Durhaka. Anak punya salah sama orang tua namanya durhaka. Istri punya salah sama suami namanya durhaka. Rakyat punya salah sama pemimpin namanya durhaka. Nauzubillah, ada yang kelima namanya zolim. Namanya apa? Zolim itu kesalahan yang lebih besar antara kesalahan kita sama Allah dan kesalahan kita kepada manusia. Ayo Ahilman mau tanya, kira-kira lebih banyak dosanya siapa? Suami ke istri atau istri ke suami? Lebih banyak dosanya suami ke istri atau istri ke suami? Jangan tersinggung ya. Lebih banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Adanya zolim. Adanya apa? Lebih parah atau tidak? Biasa aja dong. Kayaknya curhat banget itu jawabannya. Maka hati-hati, perbuatan keji dan munkar harus kita jauhi. Setuju? Semoga Allah menjaga kita agar tidak berbuat keji dan munkar. Masya Allah, luar biasa Bu. Tepuk tangan dong buat Ahilman Bu. Ingat ya Bu ya, aib, maksiat, dosa, durhaka, zolim, tinggalkan, tutupi, minta taubati dan perbaiki. Masya Allah. Ingat-ingat Bu ya, 5 yang harus kita jauhi Bu ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Langsung saja kita memberikan kesempatan untuk ibu yang pakai kerudung merah. Pakai kerudung semua, nggak ada pakai peci. Iya. Di sini Bu, silakan berdiri Bu. Berdiri, salam, nama dan majelis salim. Iya. Hidup Bu, kalau mati mau dikubur. Ya, silakan Bu. Iya, jangan pakai tulis. Iya, pakai ini, pakai mic Bu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan dakwah BTV. Oke. Dengan ibu siapa? Dari mana? Ganteng banget. Ya Allah. Terima kasih Ibu. Berapa nomor rekening Ibu boleh saya tahu Bu ya? Ada nomor rekeningnya Bu? Sebelum saya bertanya, mau kenalkan diri dulu ya. Iya, kan tadi disuruh deh tadi. Iya, namanya siapa? Namanya siapa mana? saya? Ya, Allahu Akbar. Tadi Nama saya Ibu Mulyani. Dari Majelis Talim Al Hidayah, Desa Jaya Laksana. Ya, saya diem dah, yuk. Dari Desa Jaya Laksana, Kampung Cangkring, Kabupaten Bekasi. Ya, mau nanya kan? Ya, iya. Nanya apa Bu? Bagaimana hukumnya kalau kita tidak suka dengan seseorang, sinis gitu, benci aja gitu, gitu ya. Bermuka dua atau memfitnah gitu, apa? Misalnya mau bedu, Ya. saya benci banget sama membedu gitu. Tapi ini saya tunjukin. Tuh, terus pas saya ini, Om jangan liatin saya. Bu, tugas saya kan dengan pertanyaan Ibu, supaya saya nggak lupa tadi Ibu pertanyaannya apa. Ibu fokus aja, fokus ya. Berdosa enggak saya gitu, saya misalnya suka sama Om Bedu ya. Iya, suka. Terus? Tapi saya benci gitu. Bagaimana sih?
Ya, Yang namanya kalau orang berkepala dua itu, bermuka dua itu kan di depan manis, di belakang najis. Maksudnya begitu. Terus saya pura-pura baik nggak mau bedu, dosa nggak saya Pak? Iya. Dari tadi udah dosa kayaknya Bu, dari tadi. Kayak nggak tuh Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa tadi kan saya lupa itu namanya. Bu Elvi. Dari Ibu Elvi ya. Bermuka dua, depan manis, belakang najis. Ya. Nanti kita akan bahas Bu ya setelah pertanyaan berikutnya ya. Silakan. Yang berikutnya ada yang mau tanya? Nah, siapa mau tanya? Kita lemparkan kepada ibu yang berkerudung biru, kuning ya. Ada biru saya kuning. Oh bapak, Pak Untung, silakan Pak. Masya Allah, ternyata ada bapak-bapak di sini. Ada bapak-bapak yang suka sama AA juga. Masya Allah. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Belum salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memanen delima merah. Cakep. Bawa sekarung dijual di kota. Widih, saya senang banget lah ibu-ibu, wajahnya cerah. Nampaknya sudah dapat gajian dari suami tercinta. Gajian. Udah dapat Bu dari suami? Alhamdulillah. Bagi apa Bu? Silakan Pak Untung. Baik, saya KS Untung, kuat, sehat Untung, akan bertanya lagi kepada AA Hilman dengan tema hari ini adalah jauhi keji dan mungkar melalui jalan Allah, begitu ya. Ada curhatan dari sahabat saya, beliau punya seorang anak, beberapa orang anak yang sering keluar malam. Ternyata dicurigai itu sering balapan motor liar karena mereka punyanya motor, belum punya mobil. Oh iya, kalau punya kuda balapan kuda berarti Pak. Iya. Dicurigai juga, mungkin juga sampai minum-minum, entah apa yang diminum itu. Kira-kira sebagai seorang orang tua agar bisa menasehati tanpa melukai hatinya, bagaimana caranya? Oke, itu saja Pak. Ada lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, Hilman dan bedu sekalian, buah durian kembang salasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wah. Iya. Mama lulus SMA, sama-sama. Baik Kak, Ibu Elvi tadi bertanya tentang bermuka dua, dan Pak Untung bertanya tentang Ibu Elvi. Silakan. Baik, Masya Allah. Ibu, Bunda, Bu Elvi bertanya tentang bagaimana orang yang bermuka. Hati-hati. Kata Nabi, di antara ciri orang yang tidak akan pernah mencium wanginya surga adalah orang yang bermuka, bukan punya muka dua, bukan ya, bermuka. Orang yang ke si A bilangnya begini, ke si B bilangnya begitu. Dia bilangnya seperti itu karena ingin membuat dua orang ini bertengkar. Kompor. Orang yang suka ngomporin orang sampai orang itu terbakar, kemudian bertengkar gara-gara kompor yang dia hadirkan, maka orang ini akan berdosa karena dua orang ini bertengkar gara-gara dia. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Jadi bermuka dua itu dosa atau tidak? Dosa. Perbuatan keji, buruk, dan juga perbuatan munkar terlarang dalam kehidupan kita. Betul? Betul. Pak Untung bertanya, AA bagaimana mengajari anak-anak agar anak-anak kita itu berjalan dalam jalan kebaikan. Ibu sayang, jadi orang tua itu ringan apa berat? Berat. Mudah apa susah? Susah. Wajar.
karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu, betul? Maka bagaimana caranya mengajari anak kita? Yang pertama rumusnya, solehkan diri sebelum solehkan anak. Ulangi, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua yang pengen punya anak soleh, tapi lupa orang tua jadi orang tua yang soleh. Betul apa betul? Padahal yang namanya anak itu, mohon maaf, pandai meniru orang tuanya. Betul? Saya ayah, Bang Bedu ayah, ibu-ibu nyuruh sama anaknya, nak sholat ke masjid. Tapi dia lihat bapaknya nggak ke masjid. Berat nggak dia ke masjid? Apa dia bilang? Allah, bapak aja nggak ke masjid. Betul? Tapi beda tidak kalau bilang begini, nah yuk ke masjid bareng bapak. Beda tidak? Beda. Maka yang pertama, solehkan diri sebelum solehkan anak. Yang kedua, anak kita harus dikasih pendidikan. Betul? Betul. Cari pendidikan yang baik, cari guru yang baik, cari lingkungan yang baik, karena itu akan menentukan seperti apa anak kita ke depan. Betul? Betul. Dan yang ketiga, doakan anak kita, karena doa orang tua itu mustajab yang bisa merubah anak kita. Ada pola pendidikan yang sangat bagus dari Imam Ali bin Abi Thalib, rumusnya 3 kali 7. Berapa? 3 kali 7. Didiklah anakmu dengan rumus 3 kali 7. 7 tahun pertama didik anak seperti raja. 7 tahun kedua didik anak seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga didik anak seperti sahabat. 0 sampai 7 seperti raja, 8 sampai 14 seperti tawanan, 15 sampai 21 seperti sahabat. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ahilman atas penjelasannya. Untuk jawaban-jawaban dari Ibu Elvi dan Pak Untung, jelas tadi bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang bermuka dua, berteman dengan orang yang suka membicarakan kejelekan seseorang di belakang kita. Ya, bisa jadi kita yang dibicarakannya kan Pak Ustadz ya. Kemudian sebelum mengharap anakan soleh, solehkan diri sebelum menyolehkan anak. Seperti itulah dengan doa, dengan pendidikan, dengan banyak cara yang diajarkan oleh Islam tadi ya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Ya, guru kita Ahilman atau Ustadz Hilman Fauzi akan melanjutkan tausiahnya dengan subtema kita yang kedua, yaitu dosa dan balasan atas perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat dan juga membaca Al-Quran serta menjaga lisan adalah cara mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik Kak, silakan. Baik, Masya Allah. Ibu ya. Bunda ya. Jangan sampai kita tenggelam dalam perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena orang yang berbuat keji dan munkar akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Yang pertama, di alam dunia, orang yang suka berbuat keji dan munkar pasti tidak akan pernah menemukan ketenangan hati. Betul? Betul. Mohon maaf Ibu, kalau kita bikin dosa gelisah tidak? Gelisah.
Kalau kita bikin salah, deg-degan tidak? Orang yang bikin dosa itu ketika di dunia Allah hilangkan ketenangan dalam hatinya. Betul? Betul. Iya apa ya? Iya. Maka di alam dunia orang yang suka berbuat keji dan munkar tidak mendapatkan ketenangan. Yang kedua, saat nanti di ujung menjelang sakaratul maut, orang yang suka berbuat keji dan munkar berat sakaratul mautnya. Betul? Kita sering menyaksikan ada orang yang susah mengucapkan kalimat Allah. Ada atau tidak? Ada. Kita pernah menemukan ada orang yang sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah di ujung hayatnya. Betul? Betul. Kenapa AA? Boleh jadi karena ada perbuatan keji dan munkar yang dia lakukan ketika hidupnya. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, ketika masuk di alam kubur, orang yang suka berbuat keji dan munkar berat siksa kuburnya. Berat. Dia sudah mendapatkan siksaan yang berat di alam kubur karena dia adalah orang yang suka berbuat keji dan munkar. Nanti ketika ditimbang, dihisab, ketika hari kiamat, dia tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya orang yang berbuat keji dan munkar akan Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam. Oleh karena itu, jangan sampai kita tenggelam dalam perbuatan keji dan munkar. AA, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau kami sudah terpeleset dan kami pernah berbuat itu, maka langkah terbaiknya adalah taubat. Apa? Taubat. Dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih besar dibanding dosa kita. Betul? Betul. Dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Betul? Betul. Maka siapapun di antara kita yang pernah berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat salah kepada Allah. Engkau pernah berbuat keji, engkau pernah berbuat munkar, engkau pernah berbuat salah. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan ampunan Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau bertobat, selama engkau kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita semua pernah punya salah, betul? Betul. Kata Nabi, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Selagi hidup, bertaubat. Taubat jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Betul? Betul. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholat. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Betul? Betul. Selagi bisa baca Quran, baca. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Betul? Betul. Maka ayo berbuat baik. Hidup kita nggak lama, sebentar. Betul? Betul. Hidup kita ini cepat sekali. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Sering Ahilman sampaikan, manusia itu akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? 12. Perhatikan ke depan. Ada berapa tadi? 12. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat.
Yang keenam, alam dibangkitkan. Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kedelapan, alam ditimbangkan. Yang kesembilan, alam dihitungkan. Yang kesepuluh, alam diberikan pertolongan. Yang ke-11, alam diperjalankan di sebuah jembatan Yaumus Sirat. Sampai yang ke-12, alam ditentukan akhiratnya surga atau neraka. Langsung saja, sudah gak sabar nih ya, ibu-ibu ingin segera masuk ke 12 alam ini ya. Belum. Ya, bertanya kepada tentang 12 ini ya. Masya Allah. Tentang bagaimana caranya kita agar terhindar dari dosa perbuatan keji dan mungkar. Silakan, siapa mau bertanya? Silakan, ibu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia dari Majlis Taklim Baitur Rahman Cianjur. Iya. Silakan ibu. Jalan-jalan di tengah sawah. Cakep. Di tengah banyak lumpurnya. Cakep. Hei, Siapa? Hilman. Apa suka sama saya? Ya Allah, saya sudah berdiri nggak jadi berdiri ah. Selesai deh. Hilman. Iya Ya, Bu. Saya mau tanya. Iya Ibu. Tadi ibu siapa namanya ibu? Ibu Siti Sadia. Siti Sadia. Biasa dipanggil Ibu dia. Ibu dia. Iya. ibu dia apa ibu kamu? Ibu dia. Iya Ibu. Begini saya punya teman. Tapi- Dan saya tahu teman saya itu tidak suka sama saya. Di belakang dia suka ngomongin saya. Terus dia mengadu domba dengan teman-teman saya. Itu saya sangat kesal sekali sama teman saya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya atas perbuatan dia gitu Terus apa yang harus saya lakukan karena saya ingin memupuk persahabatan yang lebih baik lagi dengan teman saya itu. Ya begitu Tapi dia aja nggak baik sama ibu. Ya, jadi Orangnya masih ada sekarang. insya Allah ada. Ada. Di TV ini ada nonton. Coba ibu mau bilang apa sama teman ibu? Coba bilang apa? Buat teman-temanku yang merasa pernah sama saya mengadu domba atau ngomongin saya di belakang, Nih kamera bu. Tuh kameranya tuh bu. Nah lihat kameranya, lihat ke sana bu, lihat ke sana. Iya. tolong dengarkan ini. Hilman mau menerangkan. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu dia. Silakan dari sisi karena dulu boleh. Silakan, Masya Allah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rohmawati Iya. dari Majlis Taklim Baitur Rahman, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Iya ibu. Mau nanya boleh nggak? Boleh ibu. Silahkan. Iya, begini di zaman sekarang ini banyak orang yang bermain di media sosial, artinya di medsos. Kami pun atau saya tidak dipungkiri, saya senang juga main di medsos, terutama di FB dan juga IG. Namun IG, iya. yang paling senang kalau misalkan sudah ada berita tentang artis. Nah, itulah saya suka komentar. Ya, komentar sih baik-baik juga. Namun ada orang yang mengomentari tapi saya tidak kenal. Maklum dalam Facebook ya, gitu. Jadi komentarnya dia itu sifatnya negatif. Kalau saya kan komentarnya wajar-wajar saja ya, yang namanya orang kan dikomentari gitu ya. Kemudian
karena saya saking ininya ya, jadi terpancing marah atau terpancing juga saya negatif penilaiannya kepada orang itu padahal saya tidak kenal. Ya, kemudian terjadilah caci maki antara saya dengan orang yang tidak saya kenal. Ya, itu. Nah, yang saya tanyakan, ya, bagaimana perbuatan itu masuk nggak kepada perbuatan munkar? Itulah yang saya tanyakan. Saya terima jawabannya dari AA sekarang juga. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi kayak ijab kabul? Saya terima jawaban AA sekarang juga. Sah. Saya tunggu jawabannya AA gitu. Saya terima sekarang juga. Sah. Ada lagi yang lain? Saya tanya. Ya, Ibu Is tadi bertanya tentang komentar negatif terhadap berita-berita artis. Nah, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kena angin ngantuk sentrik lagi. Perkenalkan, ya. Saya Erna dari Masjid Taklim Baitur Rahman Cianjur. Cianjur. Mau nanya, A? Ya, Bu. Saya punya sahabat. Saya ketitipan uang. Berapa Bu? Berapa? Nggak lama kemudian sahabat saya meninggal. Hidupnya sebatang kara. Perekonomian saya lagi nggak baik-baik. Nggak ada tahu dah. Sempat saya mau pakai gitu. Kan dia terus Bu. Tapi itu apa hukumnya saya mencuri gitu apa gimana? Ya. Itu yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dititipin uang sama sahabatnya yang hidupnya sebatang kara. Iya. Tiba-tiba meninggal, nggak ada ahli warisnya, nggak ada siapa-siapa nih. Iya. Ini uang mau dikemanain nih? Iya. Saya juga lagi butuh lagi. Ambil. Gimana? Nggak diambil. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Baik. Kita mau jawab dari mana? Silakan, bagaimana nih menjawab pertanyaan dari ibu-ibu kita yang kompleks banget ini, ya, dengan permasalahannya. Masya Allah, Ibu. Pertanyaan yang pertama, AA, bagaimana sikap kita sama orang yang tidak baik sama kita? Adu domba, fitnah sama kita, iya? Sikap terbaiknya adalah Ibu maafin orang itu. Tak segampang itu AA. AA bilang maafin, sakitnya tuh di mana? Kalau Ibu mau dapat pahala saat orang tidak baik sama kita, Ibu maafin dia. Betul? Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali atas izin siapa? Allah. Boleh jadi Allah menakdirkan ada orang yang nyakitin kita karena Allah sedang nyiapin pahala memaafkan untuk kita. Betul? Tapi ingat yang kedua, Ibu udah maafin, Ibu udah gak ngebalas keburukan dia. Tinggal selanjutnya Ibu menjaga jarak sama dia. Boleh nggak? Boleh. Ketika Ibu menjaga jarak sama orang yang nyakitin itu, bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Tapi Ibu menjaga hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Betul? Makanya Ibu boleh bilang, lo gue. Kalau anak sekarang bilang, jauhi orang yang toksik gitu. Oh. Nah, ini ame saudara Ustadz. Punten. Maafin sudah? Sudah. Maafin sudah? Enggak, tar dulu. Tar dulu atuh burek ke mana sih? Maafin sudah? Ibu sudah ridho sudah? Nah, tinggal selanjutnya kalau Ibu ngerasa kalau Ibu berhubungan lagi malah tambah sakit, Ibu jaga jarak, boleh tidak? Boleh.
Jauhi orang yang menyakitimu dan fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Catat. Betul? Ibu nanya lagi, tapi ini kan saudara. Sekandung. Ketahuan atau orangnya siapa? Ketahuan dong orangnya siapa. Nah, kalau sekandung juga. Jangan-jangan saudara Ani berdua nih. Enggak. Oh, di Bandung sama ada lagi. Kalau saudara berarti ibu harus nyiapin hati yang lebih luas, betul? Tidak ada yang namanya mantan saudara. Nggak ada yang namanya mantan anak. Nggak ada yang namanya mantan orang tua. Betul? Kalaupun memang ada kesalahan di antara kita, mungkin Allah teh nguji kita sama orang yang dekat sama kita. Betul? Maafin. Dan ibu jangan balas keburukan dia. Jangan sampai dia ngomongin kita, kita juga ngomongin. Ujungnya saling ngomongin. Terus yang diomongin siapa? Jadi ibu lembutin hati, apalagi ini saudara sendiri. Betul? Sering Ahilman bilang, kalau ada yang menyakitimu sikapnya 3: maafkan, doakan, ikhlaskan. Tuh 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Bisa? Bisa. Oh? Iya, sama. Artinya kalau ibu ngerasa bahwa dia kesalahannya udah terlalu besar, terlalu banyak, ya sudah. Walaupun nanti ibu lihat kalau keterlaluan, zolimnya kepanjangan, kan ada ranah hukum, betul? Silahkan, itu jadi jalur terakhir yang bisa ibu tempuh. Tapi mainnya kemanjarakan orang saudara sendiri itu. Dan kita juga pasti ada hati gitu kan. Betul apa betul? Intinya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau dia berbuat buruk sama kita, kita balas buruk sama dia. Terus bedanya kita sama dia apa? Betul? Boleh. Ibu jaga jarak, jaga komunikasi. Insya Allah itu cara mengobati hati agar tidak tersakiti lagi. Betul? Ibu, Bunda, saling mencaci maki itu perbuatan keji dan munkar. Mencaci maki itu perbuatan yang buruk dan juga munkar karena terlarang. Apalagi caci maki sama orang yang gak kita kenal. Nanaonan atau hari ibu. Nanaonan. Nanaonan. Coba ulangi. Nanaonan. Ada yang bilang teu nanaon, heueuh ngan nanaonan. Untuk apa? Apa-apaan? Betul apa betul? Dia nggak kenal kita nggak kenal dia, terus caci maki. Sorry ya, ngapain? Dan mohon maaf, dua-duanya mencaci maki perbuatan artis yang juga nggak kenal dia. Jadi ini mah nanaonan. Ini mah perbuatan dosa yang ibu tahu itu teh dosa, tapi ibu biarkan jadi dosa. Betul apa betul? Jadi ini namanya perbuatan apa? Ini mah perbuatan apa-apaan. Maka ingat ibu, jangan mudah menghina orang lain. Siap? Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia di hadapan Allah. Jangan suka mencaci maki orang lain. Boleh jadi orang yang kamu caci maki itu lebih baik dalam pandangan Allah. Betul? Mulai hari ini harus punya hati yang bersih ya. Harus melihat siapapun dengan hati yang penuh kasih sayang. Ibu kalau lihat orang yang lebih muda dibanding kita, bilangnya, oh dia lebih muda, pasti dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Betul nggak?
Kalau ibu lihat yang lebih senior daripada ibu, ibu bilang pasti dia lebih duluan amal solehnya dibanding saya. Jadi melihat orang itu dengan hati yang penuh kasih sayang. Di mata dia semua orang baik. Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain. Apa Bu? Karena hakikatnya kita itu dimuliakan sama manusia, alasannya karena Allah menutupi aib-aib kita. Betul tidak? Dan kalau Allah ngebuka aib kita mah, apa yang mau kita banggakan? Betul apa betul? Makanya ibu, agar tidak mudah sakit hati dengan hinaan orang, caranya adalah belajar merasa kita itu lebih hina daripada hinaan orang ke kita. Betul? Sok Ahilman mau tanya, orang menghina kita, pertanyaannya, lebih hina hinaan orang ke kita atau keadaan kita yang sebenarnya? Biasanya, mohon maaf, sebenarnya hinaan orang gak ada apa-apanya. Dan kita sebenarnya lebih hina dibanding hinaan orang sama kita. Betul? Ada orang yang bilang gini, aku tadi omongin sama dia. Apa? Iya kata dia teh aku banyak ngomong katanya. Saya bilang sama ibu, ibu alhamdulillah dia taunya ibu banyak ngomong. Nggak tahu kalau ibu banyak hutang. Nggak tahu kalau ibu banyak hitut, betul nggak? Dia cuman taunya banyak apa? Banyak ngomong. Ternyata Allah lebih banyak menutupi aib-aib kita dibanding hinaan orang ke kita. Betul apa betul? Makanya biasa aja. Bang Bedu, mohon maaf, kami sering tampil di TV. Ada nggak yang suka menghina kami? Ada yang nggak suka banyak nggak? Yang suka ada, yang nggak suka ada. Misalnya udah dakwah aja masih ada yang nggak suka, ada tidak? Bang Bedu ada yang nggak suka? Maka banyak katanya, kayaknya meni puas banget ya. Banyak. Maka mulai hari ini jangan mudah sakit hati dengan hinaan orang. Setuju? Karena faktanya kita lebih hina daripada hinaan orang. Betul? Tepuk tangan dong buat kita semua. Pertanyaan yang terkait dengan apa tadi? Uang. Dititipkan. Dititipkan. Ibu pertama, ibu cari dulu keluarga besarnya, wabil khusus ahli warisnya. Betul? Karena ingat itu titipan, dan titipan itu harus dikembalikan kepada orang yang nitip. Betul? Maka kalau dia wafat, ibu tahu ada uang, jangan langsung dipakai. Jangan, apalagi dipakai modal. Dan bagaimanapun ini bukan uang kita, tapi uang orang lain. Betul? Berarti bukan hak kita. Betul? Kalau kita menggunakan bukan hak kita, sama dengan mencuri. Ulangi, mencuri. Tapi kan butuh tapi kan butuh, walaupun butuh, ini hak orang lain. Betul? Jangan mengambil hak orang lain, karena mengambilnya sama dengan mencuri, dan mencuri perbuatan keji dan jelas. Maka ibu cari dulu ahli warisnya. Kalau udah dicari, udah dicari, nggak ketemu. Alhamdulillah. Udah dicari nggak ketemu, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ibu kembalikan uang tersebut dalam bentuk sedekah, niatkan untuk orang yang ditipin ke ibu. Jelas? Pendapat yang kedua, kalau itu ibu pakai buat modal usaha,
Kalau itu sama ibu dijadiin modal, ibu ingat punya hutang sama dia. Maka kalau modal itu berkembang jadi keuntungan, ibu nanti bagi keuntungannya, sedekahkan atas nama dia. Tapi kalau rugi gimana? Maka pendapat yang kedua ini para ulama menyebutkan sebaiknya jangan diambil karena khawatirnya ibu rugi. Betul? Kalau ibu rugi, ibu tidak bisa mengembalikan amanah tersebut. Apalagi kalau ibu duitnya pakai buat belanja, buat menuhin kebutuhan ibu, khawatirnya barangnya nggak berkah dan untungnya tidak membawa kebaikan. Betul? Tepuk tangan dong buat ibu. Baik, setelah ini besti-besti jangan kemana-mana ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik. Masih bersama saya Bedu dan bersama guru kita Ahilman. Nggak kerasa 1 jam sudah kita bersama Ahilman, tanya jawab, mendengarkan atau siap, mendapatkan ilmu dari benar-benar kalau kita menikmati, kalau kita merasakan kebahagiaan, nggak kerasa Bu. 1 jam gak kerasa Bu. Gak pegel kan? Gak pegel kan? Tuh gak pegel. Ya pas ikan selonjor. Baik, Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini apa yang dipaparkan ya, jawaban-jawaban yang Ahilman berikan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jauhi perbuatan keji dan mungkar. Ada caranya, jalannya. Kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut, ada jalannya bagaimana caranya bertaubat di jalan Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, untuk taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Baik, Masya Allah. Ibu, Bunda, hari ini ada ilmunya, ada manfaatnya, bisa diamalkan. Insya Allah. Di akhir mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita berkah, hidup kita makin baik, dan kita makin disayangi oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, maafkan dan ampuni kami jika di antara kami ada yang pernah berbuat dosa. Ya Allah, maafkan mata kami jika pernah melihat yang haram. Ya Allah, maafkan lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sering merendahkan orang lain, sering gibah membicarakan aib orang lain.
Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram. Ya Allah, ampuni tubuh kami jika tubuh ini sering berbuat maksiat, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami jika pernah tenggelam dalam perbuatan keji dan munkar. Allah, jangan siksa kami, jangan azab kami, jangan murkai kami karena dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami ya Allah, sehingga kami kelak masuk ke dalam surgamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu dan jauhkan kami semua dari siksa api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Hilman untuk doanya dan juga untuk tausiahnya hari ini, dan juga terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan untuk pemirsa setia BTV, jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di @BTVID_official. Dan terima kasih telah menyaksikan Jalan Dakwah. Akhirnya saya Bedu pamit, dan insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di Jalan Dakwah BTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.